Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kungsi pacai. Hari ini kita merayakan Imlek, sebuah perayaan yang lebih dari sekedar pergantian tahun sesuai penanggalan masyarakat Tionghoa. Ini adalah sebuah perayaan harapan, kebahagiaan, kemanusiaan, dan kebersamaan yang melintasi batas-batas budaya. Merayakan Imlek juga berarti merawat semangat kebinekaan yang jadi pondasi hidup bersama. Imlek juga memperkuat rasa memiliki tanah air. Karena itu, di Indonesia, Imlek telah menjadi bagian dari mosaik budaya bangsa. Dan malam ini, secara spesial, kita akan merayakan bersama di Gagas RI Spesial, Rayakan Imlek, Rayakan Kebinekaan. Menjadi Tionghoa Indonesia tidak semata-mata menjaga persilangan akar budaya, tetapi juga aktif berkontribusi sebagai warga negara mewujudkan masa depan bersama. Identitas ini adalah bagian dari perjalanan kolektif menuju Indonesia yang inklusif, setara, dan menjunjung tinggi keberagaman. Dan di Gagas RI Spesial Imlek, kita akan bersama-sama mendengarkan 3 pemikiran dan gagasan untuk merawat Indonesia yang berpijak pada kebinekaan sekaligus memperkuat rasa memiliki tanah air. Gagasan pertama yang akan kita dengar datang dari ekonom senior yang pernah berkiprah di berbagai lembaga internasional, mulai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization, serta Bank Dunia. Perempuan keturunan Tionghoa ini juga mengemban tanggung jawab besar sebagai menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kini ia ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral, juga Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan sekaligus sebagai penasihat Panitia Imlek Nasional. Mari kita sambut, inilah Mari Elka Pangestu. Mari Elka Pangestu, ekonom senior Indonesia yang telah menembus panggung dunia. Ia adalah perempuan Tionghoa pertama yang mengemban jabatan politis tinggi di Republik ini sebagai Menteri Perdagangan tahun 2004 hingga 2011 dan juga menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2011 hingga 2014. Pengalamannya tak perlu diragukan, dari memimpin berbagai organisasi internasional hingga dipercaya menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia tahun 2020. Ia konsisten membangun kebijakan berbasis data dan mendorong daya saing ekonomi nasional. Mari Elka Pangestu, sosok inspiratif yang membuktikan bahwa dedikasi dapat melampaui setiap batasan untuk membangun bangsa. Selamat jumpa ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih saya diberi kesempatan hari ini untuk sharing mengenai tema besar yang kita ingin rayakan Imlek dengan spirit atau jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dan saya akan memaparkan sedikit mengenai Imlek dan harmoni Nusantara, dan mungkin cara pandang yang akan saya sampaikan di hari ini ada aspek sejarahnya. Mungkin saya yang paling senior dari ketiga pembicara hari ini, jadi saya akan mereflek sejarah karena mungkin banyak adik-adik di sini yang tidak paham sejarah, dan dari kacamata pengalaman pribadi saya, ya, persilahkan saya untuk melakukan itu. Pertama, Imlek tahun ini luar biasa
special ya, karena hanya setiap 30 atau 33 tahun Imlek dan puasa itu berdekatan. Jadi Imlek tanggal 17 Februari, puasa mulai 18 Februari. Dan nanti puncaknya selama Imlek itu dirayakan selama 15 hari sampai dengan Cap Gome ya di 3 Maret. Dan acara puncak dari Imlek nasional itu di 28 Februari, jadi selama bulan puasa. Dan ini buat saya adalah tanda-tanda zaman yang mengingatkan kita kembali pentingnya kebinekaan Tunggal Ika Indonesia. Imlek adalah menyambut awal tahun berdasarkan lunar calendar ya. Dan sebetulnya diciptakan pada waktu itu pada zamannya untuk menyambut musim semi ya. Dan inilah yang juga menjadi momen Tuan Yuan atau momen untuk pulang bersatu dengan keluarga dan menghormati leluhur. Jadi temanya kebersamaan. Bulan Ramadan membawa makna yang sama. Rasa syukur, silaturahmi, dan menggerakkan hati dalam suasana berbagi. Dan bulan puasa itu juga merupakan momen juga untuk merefleksi dan introspeksi. Jadi di tengah perjumpaan nilai Imlek dan Ramadan, kita menemukan titik temu. Apa itu? Kebersamaan dan kebersatuan dalam perbedaan ya. Ternyata kita berbeda tapi kita mempunyai nilai-nilai budaya dan leluhur yang sama. Nah, ini saya menggunakan atribut, saya harus menyampaikan intellectual property right-nya adalah dari panitia Imlek nasional. Di sini ada kuda itu ini tahun kuda, tapi kuda ini adalah kuda lumping sebetulnya dengan atribut Indonesia dan sadelnya itu juga dari batik. Jadi menggambarkan sebetulnya Bhinneka Tunggal Ikaan kita. Akulturasi budaya Tionghoa ya. Kuliner, siapa yang nggak tahu mie bakso, siomay, ataupun yang kita makan saat Cap Gome, tentunya lontong Cap Gome. Itu betul-betul simbol akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya Nusantara. Karena berawal dari perdagangan. Jadi persinggungan antara Tionghoa dan Indonesia atau Nusantara bermulai dari secara sejarah dari perdagangan dan juga migrasi ya. Banyak keturunan Tionghoa seperti juga kakek-kakek saya, leluhur saya datang ke sini untuk bekerja ya, konstruksi, bertani dan juga menghindari kesulitan atau chaos yang terjadi di Tiongkok pada waktu itu ya. Dan banyak yang ke kota pesisir membawa teknologi pertanian seperti penggilingan padi, itu juga temuan dari masyarakat Tionghoa pada waktu itu, dan beduk. Beduk itu dibawa zaman Cheng He ya, yang sekarang ada di masjid-masjid kita. Hanya di Indonesia ada beduk. Di negara lain tidak ada, di negara Islam yang lain tidak ada beduk ya. Dan kita berujung pada hidup berdampingan yang pada akhirnya terjadi akulturasi yang luar biasa sampai yang kita lihat sampai pada hari ini, seperti batik yang saya gunakan hari ini, dan ada masjid yang ada beduk dan ada masjid yang dengan arsitektur Tionghoa. Nah, saya sedikit bercerita mengenai diri saya ya. Saya orang Indonesia, saya bangga menjadi orang Indonesia. Tetapi saya orang Indonesia yang keturunan Tionghoa, bukan keturunan Cina ya. Saya ingin menjelaskan kata-kata Cina itu sebetulnya mempunyai nuansa negatif. Karena di zaman dulu Cina itu dianggap negatif ya, sebagai masalah Cina, selalu disebutkannya sebagai masalah karena ada ketegangan sosial di zaman dulu, mulai dari zaman kolonial yang disebabkan karena memang keturunan Tionghoa dipisah-pisahkan dari masyarakat. Jadi tidak dibolehkan untuk bersatu dan mempunyai tugas yang berbeda sehingga menciptakan ketegangan sosial, perkembangan ekonomi yang berbeda, dan akhirnya muncul ketegangan sosial yang akhirnya sepertinya ada masalah di dalam orang-orang Cina ya. Jadi negatif. Maka itu sangat berterima kasih sekarang kita tidak lagi menggunakan kata-kata Cina tetapi Tionghoa. Saya generasi ke-6
dari pihak ibu saya dan generasi ketiga dari pihak saya. Kami leluhurnya datang dari Provinsi Fujian. Kami baru saja menyelesaikan buku yang memerlukan waktu 15 tahun untuk diselesaikan, untuk melihat leluhur kita yang datang keluarga Nyo dari Hangdao. Hangdao itu nama desanya. Dan ternyata leluhur kita seperti leluhur Tionghoa yang lain bergerak di berbagai bidang. Sebagai pedagang, sebagai pembatik, dan pada akhirnya berbisnis maupun banyak yang seperti saya akhirnya masuk ke dunia pendidikan. Ya, jadi bercabang dengan kemana-mana. Dan saya mungkin beruntung bisa berbakti kepada negara. Ya, saya awalnya berbakti sebagai dosen, sampai sekarang ini foto saya ngajar hari Senin yang lalu, sampai sekarang saya masih mengajar, karena buat saya itu adalah salah satu wujud saya berkontribusi, dan kemudian saya beruntung bisa berbakti ke negara di waktu saya menjadi menteri maupun di dunia internasional maupun sekarang membantu Presiden Prabowo. Dan di luar itu tentunya banyak hal yang kita lakukan untuk, tadi disebut, saya sangat percaya dengan pentingnya melakukan penelitian dan membuat kebijakan yang berbasis data dan berbasis penelitian atau evidence ya. Nah, inilah yang menjadi mungkin kalau dilihat benang merahnya, itulah yang benang merah yang menjalankan bagaimana saya berbakti pada negara. Tapi sebetulnya saya tidak berintensi untuk mencerita mengenai diri saya. Saya hanya menggunakan diri saya sebagai contoh ya, di mana seorang keturunan Tionghoa, etnis Tionghoa akhirnya bisa berbakti dan berkontribusi ke negara. Dan saya bukan satu-satunya, banyak sekali yang berkontribusi ke Indonesia. Ini hanya sekilas saja kontribusi ke bangsa ya. Di perjuangan pada saat awal kita mau merdeka, ada namanya John Lee yang adalah dari Angkatan Laut, dan dia yang membantu senjata dan logistik sehingga kita bisa melawan Belanda, melawan Jepang untuk bisa merdeka. Ada yang namanya Si Konglian, ini orang jarang tahu mengenai dia, tapi sebenarnya Sumpah Pemuda kedua di tahun 1928 dilakukan di rumahnya dia, yang sekarang menjadi gedung Sumpah Pemuda itu rumahnya dia. Dan banyak lagi. Olahraga, siapa tidak tahu Rudy Hartono, Lim Swee King maupun Susi Susanti. Zaman sekarang masih ada lagi yang menang gold medal di Asian Games baru-baru ini maupun di Wushu dan lain sebagainya. Kalau akademik, ada Yusuf Panglaikim, kebetulan ayah saya sendiri, Mei Ling Ui, Tekian Wei, banyak lagi yang ada di situ. Di pemerintah saat ini ada Veronica Tan, Stella Christie, dan Irene Umar. Di zaman saya sendiri, dan kemudian ada juga Ignatius Yonan, dan seterusnya. Ini bukan saja di bidang ini, di bidang seni. Seperti Krisye. Anda tidak tahu ya bahwa Krisye itu keturunan Tionghoa. Ada lagi yang penari Didi Nini Tawo, yang tari topeng itu juga keturunan Tionghoa. Jadi banyak sekali yang berkontribusi untuk seni. Nah, mungkin kalau nama-nama itu adik-adik di sini nggak kenal ya, tapi mungkin yang dikenal saat ini Agnes Monica, Ernest Prakarsa. Siapa yang belum nonton Agak Lain atau cek toko sebelah, ini adalah juga berkontribusi ke bangsa, dan banyak lagi. Saya tidak, sini hanya cuplikan kontribusi ke bangsa. Peran keturunan Tionghoa dalam membangun ekonomi Indonesia. Sebagai pendatang, seperti saya sampaikan tadi, membawa barang, membawa teknologi, dan berperan membangun industri. Jadi kalau kita lihat industri-industri 100 tahun atau 80 tahun yang lalu, seperti jamu, kretek, batik, itu semua ada unsur leluhur Tionghoa di dalam situ, termasuk keluarga saya. Ternyata keluarga saya datangnya ke Semarang, terus nyebar ke Solo, ke Ambarawa, ke Lasem. Semuanya bergerak di bidang batik yang pergi ke daerah situ. Kenapa? Karena asalnya sebagai pedagang, suaminya pedagang, membawa kain dan malem untuk digunakan pembatik.
Kemudian yang menjadi Menteri Keuangan dan yang benar-benar berbisnis itu sebetulnya ibunya, istrinya. Dia mengambil batik yang telah diselesaikan oleh pembatik-pembatik itu dan dia bantu jual, ya. Dan pada akhirnya menjadi industri batik. Dan banyak yang menjadi pedagang, tapi akhirnya masuk ke industri tekstil, makanan, elektronik, kretek dan obat, dan membuat brand-brand global. Pada tahun 90-an, para pengusaha besar Tiongkok ini, keturunan Tionghoa, diminta oleh Soeharto pada waktu itu memberi kembali ke masyarakat. Dan maka itu dibuat Prasetya Mulia MBA pertama untuk melatih manajer di Indonesia. Oke, saya rasa saya sudah sampai ke ujung. Apa gagasan saya? Saya pribadi mengalami tahun 65, ya saya masih cukup, ini mencerminkan umur saya barangkali ya kalau saya mengalami 65 dan 98, di mana setelah 65 sampai 98 kita tidak bisa merayakan Imlek secara terbuka. Kini saya sangat bersyukur karena kita bisa merayakan Imlek secara terbuka. Setelah reformasi 98, banyak presiden-presiden berikutnya yang membuka ruang untuk kita kembali bisa berdampingan dan akulturasi budaya terjadi lagi dan membangun kembali bagaimana kita sebagai keturunan Tionghoa bisa merayakan Imlek secara terbuka. Itu karena adanya dihilangkan istilah PRI dan non-PRI di tahun 98 oleh Habibie, Presiden Habibie, kemudian Presiden Gus Dur, ayahnya Inaya, mencabut peraturan yang di 67 yang melarang kebebasan untuk beragama dan merayakan Imlek, ya. Dan kemudian tahun 2002 Imlek dijadikan liburan nasional. Ini udah berarti hampir 20 tahun yang lalu. Sekarang kita tidak pernah berpikir lagi kita merayakan Imlek secara meriah dan bersama-sama, bukan hanya antara kelompok Tionghoa. Dan saya sangat bersyukur dan bangga menjadi orang Indonesia karena saya tidak lagi mengalami kepahitan-kepahitan diskriminasi, dan inilah yang kita harus rawat. Alam sudah berbicara, ini untuk 3 tahun ke depan Ramadan dan Imlek bersinggungan. Itu sudah menjadi tanda-tanda zaman, kita harus merawat dan menjaga kebinekaan kita, dan ini adalah kekuatan bangsa kita. Terima kasih. Kita tutup dengan video singkat.